Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sini saya Eva Nadila Agustia dengan NIM 2215371045. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan psikologis pada remaja. Selamat menonton. Masa perkembangan setelah anak-anak menuju masa dewasa yang meliputi perubahan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan kesadaran beragama. Batas usia remaja yang pertama, remaja awal 12-15 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan, yaitu 15-18 tahun. Remaja akhir 18-21 tahun. Pertumbuhan biasanya menyangkut fisik berupa pertumbuhan tinggi badan, mulai tumbuh kumis, terus kalau perkembangannya bersifat perasaan, minat, dan misalnya perhatian terhadap lawan jenis, terus timbul rasa cinta, lain. Ada juga ciri perkembangan remaja. Menurut Harlock, masa remaja sebagai periode perubahan usia bermasalah, perkembangan masa remaja. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, ada mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Ketiga, mampu membina berlainan jenis. Yang keempat, kemandirian ekonomi, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual bukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Adapun tugas perkembangan masa remaja, yang pertama memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai. Kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk Selanjutnya, perubahan fisik selama masa remaja. Yang pertama ada perubahan eksternal dan perubahan bagi lelaki, contohnya ada jerawat. Kalau lelaki suaranya membesar, perkembangan bulu dada, bulu kaki, dan pembesaran otot. Rambut kemaluan tumbuh, pembesaran penis sakral perempuan, timbulnya bulu ketiak, perkembangan payudara, berkembang uterus, klitoris, dan menstruasi. Sistem pencernaan. Perut menjadi lebih panjang dan tidak berbentuk pipa. Otot-otot peredaran darah. Jantung tumbuh pesat selama masa remaja pada usia 17-18, beratnya 12 kali lipat waktu lahir. Panjang dan tebal dinding pembuluh darah meningkat bila mana jantung sudah matang. Sistem pernapasan, kapasitas pada usia 17 tahun. Kegiatan gonad yang meningkat pada masa puber menyebabkan endokrin pada masa awal remaja puber. Kelenjar-kelenjar seks berkembang mencapai ukuran matang sampai akhir masa remaja atau masa dewasa. Jaringan tubuh rata-rata pada usia 18 tahun. Jaringan selain tulang terus berkembang sampai tulang
perkembangan jaringan otot. Testis memproduksi sperma tiap hari menjadi menstruasi. Perkembangan kognitif. Pertama, teori Piaget menyimpulkan bahwa remaja merupakan pikir secara abstrak dan logis. Yang kedua, perbedaan yang konsisten antara kemampuan kognitif anak-anak. Anak remaja memiliki kemampuan lebih baik dalam berpikir hipotesis. Yang pertama, tahap awal operasional formal, yaitu logika, metakognisi. Tahap akhir operasional formal. Pertama, lalu enam karakteristik ketidakmatangan berpikir. Yang pertama, ada idealisme dan mudah mengkritik. Kedua, argumentasi sesuatu. Yang kelima, kesadaran diri. Perubahan pemrosesan. Terdapat dua kategori perubahan pada kognisi. Perubahan struktural, kedua bahasa pada usia 6 remaja dapat mengidentifikasikan beberapa kata abstrak seperti cinta, keadilan, dan kebijaksanaan. Mitchell telah dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja. Pandangan moral individu. Kedua, keyakinan moral lebih berpusat apa yang salah. Ketiga, penilaian mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. Orang egosentris, penilaian moral secara psikologis menjadi. Ada 3 tugas pokok remaja bahasa, yaitu yang pertama, ada mengganti konsep moral khusus dengan konsep moral umum. Yang kedua, mengembangkan ke dalam moral. Perkembangan moral yang dialami oleh remaja. Yang pertama, mempunyai standar moral yang diakui dan diyakini dirinya dan dalam kelompok. Kedua, merasa bersalah bila menyadari perilakunya tidak sesuai dengan standar moral yang dilakukan. Lalu bila sadar terhadap penilaian buruk kelompoknya. Yang pertama, bentuk-bentuk emosi pada masa perkembangan remaja menurut Ali 2004. Yang pertama, cinta kasih sayang. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Yang pertama, perubahan jasmani. Kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Yang keempat, perubahan pandang luar. Keadaan emosi pada remaja. Yang pertama, ketegangan emosi peninggi
sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Yang kedua, meningginya emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan berada di bawah tekanan sosial menghadapi kondisi baru. Yang ketiga, mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku dan harapan sosial yang baru. Pola emosi pada remaja. Kematangan emosi, tidak meledak-meledak emosinya di hadapan orang lain, tetapi menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang lebih diterima. Ada juga remaja emosi yang stabil, tidak berubah dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain. Emosi di lingkungan yang kurang kondusif. A. Agresif, melawan, keras kepala, berkelahi, suka mengganggu, dan lain-lain. B. Lari dalam kenyataan, regresif, suka melamun, pendiam, senang menyendiri, mengkonsumsi obat penenang, minuman keras, atau obat-obat terlarang. Perkembangan emosi di lingkungan kondusif. A. Edukasi, ketepatan emosi, cinta, kasih sayang, simpatik, altruis, senang menolong, respek, menghormati dan menghargai. Mengendalikan emosi seperti tidak mudah tersinggung, tidak agresif, wajar, optimistik, tidak meledak-ledak, menghadapi frustasi secara sehat, dan perkembangan sosial pada masa remaja. Remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain, persahabatan, memilih teman yang memiliki sifat dan intuisi logika yang hobi, minat, sikap, dan lain-lain. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Secara bertahap untuk mendapatkan rasa aman, biasanya dengan cara membuat kelompok dengan teman sebayanya. Lalu mulai tertarik untuk bergaul dengan menyesuaikan terhadap norma pergaulan dalam lingkungan. Selanjutnya ada faktor emosional dan inteligensi. Ada 3 proses sosialisasi, yaitu belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran yang dapat diterima, kelompok-kelompok sosial pada remaja. Yang pertama ada kelompok dimulai dengan menemukan identitas atau jati dirinya. Masa remaja disebut juga masa untuk menemukan identitas diri, self-identity. Usaha pencarian identitas pun banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku imitasi atau identifikasi. Identitas diri ini karena remaja ingin diakui keberadaannya dan melakukan berbagai cara untuk menunjukkan eksistensinya. Usaha agar kepribadian remaja menjadi matang antara lain, yang pertama, menemukan cita-cita yang realistik yang mungkin tercapai dan kekurangan diri. Ketiga, harus mampu mempunyai konsep diri yang stabil. Keempat, harus bisa menghargai hal-hal yang telah kekurangannya. Selanjutnya, kegagalan dalam mencapai kepribadian yang ideal. Hal ini dikarenakan
untuk sejak anak-anak yang sudah mulai stabil dan cenderung menetap. Kedua, kondisi lingkungan yang mempengaruhi konsep diri. Inti pengaruh konsep mulai dapat memahami, mengarahkan, mengembangkan, dan memelihara identitas diri. Tindakan antisipasi remaja akhir adalah berusaha bersikap hati-hati, mengkaji tujuan dan keputusan untuk menjadi memperhatikan etika masyarakat, kehendak orang tua, dan sikap teman-temannya, mengembangkan sikap kepribadiannya. Personality disorder. Schizoid personality disorder, schizotypal personality disorder, narcissistic, antisocial, borderline, avoidance, defensive, passive agresif, dan self-defeating. Perkembangan kesadaran beragama pada masa remaja. Iman dan hati adalah penentu perilaku dan perbuatan seseorang. Bagaimana perkembangan spiritual ini terjadi pada psikologi remaja? Sesuai dengan perkembangannya, kemampuan kritis psikologi remaja hingga menyoroti nilai-nilai agama dengan cermat. Baik, itulah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.